سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد، حضرة المكرمين والmuhtaramin, alhamdulillah, bersama-sama kita lalui, kita ikuti bersama-sama yaitu bacaan tawassul kepada para kepada para alim ulama, para masyayikh, kemudian dilanjuti dengan pembacaan maulid untuk durar dari Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habushi. Insyaallah apa yang kita baca menjadi amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah salawat demi salawat yang kita bacakan kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab pertolongan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat maupun di kuburan. Amin ya rabbal. Kenapa dikatakan bisa menyelamatkan di dalam kuburan? Masyaallah hadirin, akan dikisahkan oleh di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Hasan Al-Basri ini beliau didatangi oleh seorang perempuan yang mempunyai anak perempuan yang telah meninggal dunia. Jadi ada ibu-ibu datang sama Imam Hasan, anaknya telah meninggal dunia. Ibu ini datang ke Imam Hasan Al-Basri untuk meminta amalan. Dengan apa? Untuk cara mengetahui bagaimana keadaan anaknya yang telah meninggal. Apakah dalam keadaan senang atau dalam keadaan sengsara. Na'udzubillah. Minta sama Imam Hasan Al-Basri amalnya, bagaimana cara amalia tersebut. Akhirnya Imam Hasan mengatakan, coba ibu habis sholat isya, sholat sunnah mutlak 4 rakaat, yang di dalam sholat tersebut baca setiap rakaatnya surat Al-Fatihah dan surat At-Takatsur. 4 rakaat tersebut sama bacanya. Disuruh sama Imam Hasan Al-Basri. Akhirnya ibu ini masyaallah hadirin pulang ke rumahnya dengan membawa amalan tersebut, dia amali sama ibu. Akhirnya dia amali sholat sunnah dengan dia niat sholat, salah satunya dengan tujuan apa? Ingin tahu keadaan anaknya yang telah meninggal. Subhanallah, setelah dia sholat, dia sholawat sama Nabi Muhammad SAW, dia tertidur. Dan ketika tidur dia mimpi melihat anaknya yang menyedihkan keadaannya dalam keadaan menakutkan, disiksa oleh para malaikat. Anaknya tadi disiksa oleh malaikat. Sedihlah yang namanya ibu melihat anak dalam keadaan tersebut, pasti sedih, gak kuat dalam mimpi tersebut. Akhirnya bangun dari mimpinya, keesokan harinya dia datang kembali kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia omongin, wahai Imam, sesungguhnya aku telah melaksanakan ibadah amal yang engkau anjurkan untuk aku bisa tahu bagaimana keadaan anakku. Alhamdulillah aku kerjain dan aku mimpi. Aku melihat keadaan anakku yang begitu menyedihkan, disiksa oleh para malaikat. Akhirnya kata Imam Hasan, kalau begitu coba ente sedekah dengan niat untuk anak perempuan tersebut. Jadi ini ibu-ibu ini disuruh sedekah sama Imam Hasan. Untuk apa? Niatin untuk anak perempuannya yang sudah meninggal. Ibu itu pulang. Tidak sampai situ masyaallah hadirin. Kemudian Imam Hasan Al-Basri beliau tertidur pada malam harinya dan subhanallah bermimpi di dalam mimpinya itu sedang dalam tempat yang sangat begitu indah. Di tempatnya itu luar biasa. Indah, bagus, sangat menakjubkan. Dan Imam Hasan di dalam mimpi tersebut melihat ada satu perempuan yang sangat-sangat cantik. Tidak ada perempuan yang cantik selain perempuan yang Imam Hasan lihat di dalam mimpi tersebut. Akhirnya sama Imam Hasan ditanya, wahai perempuan, ente ini siapa? Katanya. Kok Masya Allah begitu cahaya, begitu cantik, begitu bagus pakaian yang engkau kenakan. Akhirnya kata perempuan tersebut, aku ini adalah anak dari ibu yang tadi pagi datang kepadamu wahai Imam. Kaget Imam Hasan. Kok bisa? Ibumu mimpi melihat keadaanmu dalam keadaan yang sengsara, disiksa oleh para malaikat. Namun kenapa aku mimpi melihatmu dalam keadaan yang begitu menyenangkan dan begitu bahagia? Akhirnya kata anaknya, apa masyaallah hadirin, ini yang harus kita jadiin pelajaran ya. Kata anak itu, betul wahai Imam.
kemarin aku disiksa habis-habisan sama malaikat. Ya. Namun tadi pagi ada orang soleh lewat di pemakaman tempat kita semua ini dikubur. Ya, jadi pemakaman ya, namanya pemakaman banyak ya orang yang dikubur di dalamnya. Jadi orang soleh ini ketika dia lewat pemakaman kami, dia selalu membaca sholawat. Yang dia niatkan sholawat yang dia baca itu untuk apa? Untuk orang-orang yang ada di dalam kubur tersebut. Dan ketahui ma'asyarul hadirin, jumlah orang yang dikubur di dalam pemakaman tersebut ada 3.000 lebih. Dan semuanya disiksa oleh malaikat. Bukan hanya perempuan tapi semuanya disiksa oleh malaikat. Akhirnya tapi apa? Berkat sholawat orang soleh yang lewat di tempat pemakaman tersebut, semuanya diampuni, kata perempuan tersebut. Oleh karena itu Imam Hasan, kita semua orang, kami 3.000 ini, kami sedang disiksa oleh malaikat ketika orang soleh itu lewat dengan membaca sholawat yang dia niatkan untuk apa? Untuk orang-orang yang ada di dalam pemakaman tersebut, Allah ampuni dosa-dosanya, kami semua dibebasi dari siksa-siksa tersebut. Ya, oleh karena itu masyaallah hadirin, sholawat ya, mau kita dalam keadaan apapun baca sholawat ya, itu bisa menyelamatkan semuanya, bukan hanya kita, tapi orang yang telah meninggal. Apalagi orang tua kita misalnya yang sudah ada meninggal ya, kita niatkan setiap baca sholawat, kita niatkan untuk mereka, kita niatkan untuk kerabat kita niatkan misalnya ada saudara kita yang masih beda jalur lah ya, bahasa kata bisa beda jalur, masih jalur yang kita tidak inginkan, kita niatkan sholawat supaya bisa mengubah diri dia ya, supaya bisa membawa dia dalam keadaan yang lebih baik lagi. Insya Allah Allah pasti ijabah. Karena sholawat ini adalah salah satu amal yang gak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah sholawat maulid yang kita baca malam hari ini menjadi sebab beruntungnya kita dunia, kubur dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu masyarakat, mari kita lanjutkan sedikit pelajaran kita seperti biasa ya.